Jemaat Undang Bangkit berdiri, kita menaikkan panggilan beribadah. Padamu Tuhan aku berlindung, sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Jadilah bagiku gunung batu tempat pelindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Engkaulah Allahku dan Rajaku dan Allahku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Kami mengingat kasih setiamu di dalam bait-Mu. Kami akan menyanyikan kasih setiamu selama aku hidup. Bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Dengan segenap hati, mari puji dan masyurkan namanya yang maha tinggi. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, sesuatu dikatakan berharga ketika mengandung suatu nilai yang baik. Di dalamnya terkandung sebuah kualitas sehingga layak disebut berharga. Kita dilayakkan menjadi berharga hanya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, bahkan disebut sebagai pengikut atau muridnya. Sebagai murid Kristus, kita tentu mengalami dan menjalani proses pembelajaran terus-menerus untuk mengetahui kehendak Tuhan dan hidup menyenangkan Tuhan. Menjalani proses pemuritan adalah sebuah harga yang harus dijalani ketika mengikut Yesus. Melalui tema pemuritan, harga mengikut Yesus, kita akan belajar, memahami dan semakin diteguhkan untuk tetap mengikut Yesus di tengah segala tantangan yang ada. Sebagaimana firman-Nya di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 38-39 yang demikian bunyinya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita. Menjadi seorang murid membutuhkan kerendahan hati untuk mendengar suara Sang Guru, membutuhkan ketaatan untuk melakukan kehendak Sang Guru, dan membutuhkan kesetiaan untuk terus-menerus ada di dalam pengajaran Sang Guru. Ketika kita sudah diangkat dan dilayakkan untuk menjadi murid-muridnya, sudahkah kita mendengar kehendaknya, taat dengan firman-Nya, dan setia mengikut kehendaknya dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita? Marilah dengan kerendahan hati memohon pengampunannya atas segala hal yang salah dalam hidup kita. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Tetapi sikap, tindakan, dan perbuatan kami jauh dari sikap yang seharusnya dimiliki seorang murid. Kerendahan hati kami, ketaatan dan kesetiaan kami tidak mencerminkan hati seorang murid. Ampunilah kami ya Tuhan. Beri kami hikmat untuk bersikap layaknya seorang murid Tuhan. Mengikuti segala teladan-Mu, perintah-Mu, dan kehendak-Mu. Tuhan, ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita mendengarkan berita anugerah. Bagi setiap kita yang percaya bahwa di dalam Kristus kita beroleh hidup, terimalah berita anugerah yang dinyatakan dalam Roma pasal 6, ayat 6-8 yang demikian bunyinya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan yang milikku
Salam sejahtera Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkata-kata kepada setiap kami melalui firman-Mu. Biar Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan untuk kami pegang dan kami lakukan dalam hidup ini. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuhmu di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang isi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sehingga sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saudara, ada seorang pendeta senior yang berkata kepada kami, lebih baik pahit dahulu, baru manis kemudian. Saudara, dalam kehidupan kita memang ada yang manis, ada yang pahit. Di dalam pelayanan juga demikian. Saudara, banyak orang lebih suka yang manis. Ketika saya masih kecil, saya juga suka yang manis-manis. Oleh karena itu, ketika saya sakit, kalau mau minum obat yang pahit, biasanya saya diiming-iming sesuatu yang manis dulu. Ya, permen misalnya. Jadi makan obat sambil makan permen. Ya, atau makan obat langsung makan permen. Sehingga pahitnya itu tidak terasa lagi. Saudara, tetapi setelah saya semakin dewasa, apalagi setelah ada umur, saya mulai mengurangi yang manis-manis. Saya minum kopi, sekarang nggak pakai gula lagi. Ya, saya minum teh, saya tidak pakai gula. Saya lebih bisa menikmatinya. Demikian juga minum jamu, saya suka jamu yang pahit. Saudara, dalam kehidupan kita ini memang ada yang manis, ada yang pahit. Demikian juga dalam mengikuti Yesus Kristus, ada yang manis tetapi ada yang pahit. Ada sebagian orang lebih suka bicara tentang yang manis-manis. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus, selain bicara tentang yang manis, dia tidak sungkan mengajarkan sesuatu yang pahit. Bahkan dari bagian firman Tuhan ini, dia menyatakan kepada murid-muridnya sesuatu yang pahit di dalam ikut dia. Di dalam ikut Yesus, ada harga yang harus dibayar. Saudara,
Memang di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus ada harga yang kita harus bayar. Tema kita hari ini adalah pemuritan, harga mengikut Yesus. Memang di dalam pemuritan menjadi murid Yesus ada harga yang harus kita bayar. Apakah harga mengikut Yesus? Yang pertama adalah belajar menjadi sama seperti Kristus. Itu kita bisa baca dari ayat yang ke-10, pasal 10 ayat 24 sampai 25. Tuhan Yesus mengatakan suatu prinsip utama untuk menjadi murid Kristus, yaitu menjadi sama seperti Kristus. Saudara, sebagai pengikut Yesus, kita harus belajar untuk sama seperti Kristus. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ya, Tuhan Yesus berkata, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan seorang hamba menjadi sama seperti tuannya. Memang menjadi murid Yesus, kita harus belajar menjadi sama seperti Kristus. Ini perlu suatu penggemblengan. Tuhan Yesus mengatakan cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Saudara, Tuhan Yesus mau kita belajar daripadanya, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Untuk itu kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Kita mau semakin mengenal Dia. Kita mau belajar di dalam kehidupan kita ini, di dalam kehidupan kita, karakter kita, pola pikir kita, sikap laku kita semakin menyerupai Kristus. Kita mau belajar dari firman-Nya sehingga kita semakin mengerti apa kehendaknya dalam hidup kita, kebenarannya yang harus kita terapkan dalam hidup kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin menyerupai Kristus. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita. Biarlah ada kerinduan untuk senantiasa mau belajar firman Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Dan yang kedua, harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus adalah berani bersaksi bagi Kristus. Ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita bisa belajar dari firman Tuhan. Bersaksi bagi Kristus perlu suatu keberanian. Di sini Tuhan Yesus berapa kali mengucapkan jangan takut. Tuhan Yesus mengatakannya dalam ayat 26, janganlah kamu takut terhadap mereka. Ini diulang lagi dalam ayat ke-28, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Kemudian dalam ayat 31 dikatakan lagi, janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Jadi kita dikatakan jangan takut. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa yang dikatakan di tempat yang tersembunyi, hendaklah kamu katakan di tempat yang terbuka. Apa yang dikatakan yang dibisikkan kepadamu, hendaklah kamu katakan dari atas atap rumah. Artinya apa, saudara? Jangan kita takut. Segala yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus harus kita berani katakan kepada orang lain. Kita sebagai murid Kristus, kita harus berani menyatakan identitas kita sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai pengikut Kristus, kita harus berani menyatakan kebenaran yang Tuhan Yesus telah nyatakan kepada kita. Memang ada sebagian orang takut menyatakan dirinya siapa. Takut menyatakan bahwa dirinya adalah pengikut Yesus, adalah murid Kristus. Saya ingat ketika saya membawakan firman Tuhan di sebuah perusahaan, di sebuah pabrik. Pada saat itu ada sesi tanya jawab. Ketika dalam sesi tanya jawab ada seorang peserta dalam kebaktian itu bertanya, Bapak Pendeta, kalau kita berdoa, apakah kita boleh buka mata? Saudara, itu satu pertanyaan yang bagi saya ya gampang sekali jawabnya, ya boleh. Tapi ketika dia bertanya, saya merasakan ada sesuatu yang mungkin ada di dalam diri orang itu dibalik dari pertanyaannya. Maka saya tanyakan kepada dia, kenapa saudara bertanya seperti ini? Ada apa? Maka dia berkata, Pak, di perusahaan ini kan orang Kristen sedikit, lebih banyak orang bukan Kristen. Misalnya kalau kita bersama-sama dengan teman-teman makan, boleh nggak kita berdoa sebelum makan, buka mata, kita nggak tutup mata. Pada saat itu saya katakan kepada dia, kenapa kamu nggak berani tutup mata pada saat engkau berdoa? Apakah engkau takut? Apakah engkau malu kalau orang tahu bahwa kamu adalah orang Kristen? Dalam hal ini saya katakan kepada dia, kamu harus tutup mata. Saudara, bukan karena kita nggak boleh berdoa dalam keadaan buka mata, bukan. Tetapi alasannya,
Dia malu, dia takut orang tahu dia sebagai orang Kristen. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Kita berani menyatakan identitas kita sebagai orang Kristen. Kita berani mengaku Yesus di hadapan orang-orang lain. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita tidak berani mengaku Yesus di hadapan orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengakui kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Tetapi ketika kita berani mengaku Yesus di hadapan banyak orang, Tuhan Yesus juga akan mengakui kita di hadapan Allah Bapa di sorga. Jangan takut bersaksi bagi Kristus. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus agar kita dimampukan, diberikan kuasa untuk bersaksi baginya. Dan hal yang ketiga, saudara, kita harus bertekad mengutamakan relasi dengan Kristus. Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang murid Kristus. Berani mengutamakan relasi dengan Kristus. Tuhan Yesus menyatakan suatu pernyataan yang mungkin bagi kita agak berat. Dia mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Artinya apa, saudara? Bahwa kedatangan Yesus yang membawa orang banyak mengikut Yesus, hal ini bukan menyebabkan mereka hidupnya damai, hidupnya tidak ada masalah, tidak ada permusuhan, perselisihan. Tidak. Justru banyak orang karena mengikut Yesus, dia dimusuhi oleh banyak orang, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya. Dan khususnya orang-orang yang akan percaya bahwa pada suatu saat ketika mereka ikut Yesus, mereka justru dikucilkan oleh keluarganya. Mereka ketika ikut Yesus, mereka dibuang oleh orang tuanya. Mereka dihindari oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka diusir oleh pasangannya sendiri. Saudara, mengikut Yesus memang ada harga yang harus dibayar. Saya ingat ketika saya baru percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu ketika saya masih remaja. Pada saat itu saya memang dari latar belakang bukan Kristen. Ada satu pergumulan yang saya harus lalui ketika saya mengikut Yesus. Tapi ada satu tokoh yang sangat menguatkan saya melalui kesaksian-kesaksiannya, yaitu Yusuf Roni. Yang saya itu masih muda, dan dia karena percaya kepada Tuhan Yesus, dia diusir dari keluarganya, bahkan dia harus dipenjara. Banyak buku-bukunya yang saya baca, kesaksiannya yang saya saksikan, yang saya baca, menguatkan saya. Dia karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia diusir dari keluarganya. Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akhirnya dimusuhi, bahkan didakwa oleh teman-temannya dahulu, orang-orang seagamanya, dan dia harus dipenjara, saudara. Tetapi dia lalui semuanya itu demi nama Tuhan Yesus. Dia tidak menyangkal Yesus, tetapi dia tetap dengan berani mengakui dirinya adalah pengikut Yesus. Dia mengutamakan relasi dengan Tuhan daripada segalanya, daripada relasinya dengan istrinya, dengan orang tuanya, dari saudara-saudaranya, dari orang-orang yang dulu adalah teman-temannya. Saudara, tapi puji Tuhan, pada akhirnya dia dapat dibebaskan. Perlahan-lahan relasinya dengan keluarganya Tuhan pulihkan. Dan banyak di antara keluarganya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan bersama-sama melayani. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Harga yang harus kita bayar untuk mengikut Yesus adalah kita harus mengutamakan relasi dengan dia. Ini bukannya dalam saat sulit, tetapi juga dalam saat-saat di mana kita mengalami masa-masa yang baik. Mengutamakan Kristus di dalam relasi kita akan membuat hubungan kita dengan pasangan kita menjadi lebih baik, lebih indah. Sebab ketika orang hanya punya relasi dengan pasangannya, hanya semata-mata relasi suami istri, gampang bagi dia untuk tidak setia. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hubungan kita dengan istri kita atau dengan suami kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan Kristus. Ketidaksetiaan kita kepada istri kita artinya kita tidak setia kepada Kristus. Wah, serius sekali. Oleh karena itu Tuhan katakan apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan semakin dekat hubungan kita dengan Kristus, pasangan kita dengan Kristus, hubungan kita satu dengan lain juga semakin dekat. Demikian juga hubungan orang tua dengan anak. Ketika orang tua memiliki relasi yang baik dengan Allah, anak
memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, maka hubungan orang tua dengan anak juga akan lebih baik. Orang tua tidak akan berlaku kasar terhadap anaknya, karena itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan anak akan semakin taat terhadap orang tuanya, karena dia tahu itu yang Tuhan kehendaki. Demikian juga seorang karyawan yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dia akan bekerja dengan baik, dengan setia. Dia bukan hanya bekerja baik pada saat orang melihatnya, atasannya melihat dia. Bukan. Tetapi dia akan melakukan dengan setia, baik dilihat orang ataupun tidak. Karena dia tahu semua itu dia kerjakan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Demikiannya juga seorang majikan. Dia tidak akan berlaku semenang-menang, berlaku tidak adil terhadap bawahannya. Karena dia tahu dia punya seorang Tuhan di sorga, yaitu Tuhannya, Yesus Kristus. Saudara kekasih, relasi dengan Tuhan akan membuat relasi kita dengan sesama dengan lebih baik. Oleh karena itu sebagai murid Kristus, jangan lupa kita harus mempunyai tekad ya mengutamakan relasi dengan Kristus. Jadi ini adalah harga yang harus dibayar, bertekad mengutamakan relasi dengan Kristus. Dan yang keempat, yang terakhir ya, yaitu bersedia mengikut salib dan mengikut Yesus. Inilah harga yang harus dibayar seorang pengikut Kristus. Bersedia mengikut salib dan mengikut Yesus. Memang dalam mengikut Yesus Kristus kita harus bisa menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Ini hal yang tidak bisa ditawar. Ketika kita mau mengikut Yesus, kita harus bersedia. Bukan lagi ego kita yang diutamakan, tetapi Yesus Kristus. Kita berani mengikut Yesus dengan berkorban. Berani mengikut salib, artinya kita berani berkorban. Artinya kita berani hidup susah. Artinya kita berani mengambil resiko di dalam kita mengikut Tuhan kita, Yesus Kristus. Memang dalam mengikut Yesus ada saat-saatnya kita harus mengalami kesulitan dan tantangan. Kita harus mengikut salib. Setiap orang percaya punya salibnya sendiri. Saudara, kadang-kadang kita merasa salib kita terlalu berat, lebih berat daripada yang lain. Tetapi Tuhan tahu sebagaimana kemampuan kita. Tuhan senantiasa memberikan kepada kita salib yang tidak melampaui kekuatan kita. Saya ingat dalam sebuah drama diceritakan ada seorang yang mengeluh ya kepada seorang malaikat ya karena salib yang dia pikul, dia mengatakan terlalu berat. Dia minta kalau bisa maka salibnya itu diganti dengan yang lain yang lebih ringan. Maka malaikat Tuhan itu mengajak dia ke suatu tempat. Di sana banyak sekali salib-salib. Dan kepada dia diberikan kesempatan untuk memilih salib yang mana yang dia suka. Maka dia meletakkan salibnya, dia mau mulai memilih. Dia mengangkat satu salib, oh rasanya terlalu berat. Dia lepaskan lagi. Dia lihat ada satu salib yang bagus sekali yang terbuat dari emas. Dia mau ambil salib itu, tetapi dia tidak kuat untuk mengangkatnya. Dia melihat lagi yang lain, salib yang bagus sekali yang terbuat dari batu yang berharga. Wah ini bagus sekali, ketika dia mau mengangkat dia nggak kuat. Dia melihat lagi, aduh salib yang bagus, tetapi dia lihat, wah ketika dia memikul sakit sekali. Dan akhirnya dia pilih, akhirnya dia dapat satu salib yang cocok. Salib yang terbuat dari kayu, dia memikulnya dan dia merasa enak dibanding dengan salib-salib yang lain. Dia mengatakan, malaikat Tuhan, ini yang saya pilih. Salib inilah yang saya pilih, yang saya akan pikul. Ya, malaikat Tuhan itu mengatakan kepadanya, silakan. Ya, tapi sebelum kamu membawanya, saya katakan kepada kamu bahwa itulah salibmu yang tadi kau letakkan. Dia kaget, saudara. Saudara, habislah cerita. Saudara, cerita ini mengatakan kepada kita, setiap kita punya salibnya. Ya, sendiri-sendiri. Mungkin kita merasa salib kita lebih berat daripada orang lain. Tapi ingat, salib yang Tuhan berikan kepada kita yang paling cocok bagi kita. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Pada hari ini kita belajar tentang pemuritan. Ada harga yang harus dibayar di dalam ikut Yesus. Saudara, harga apa yang kita perlu pelajarin? Yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah belajar menjadi seperti Kristus. Berani bersaksi bagi Kristus, bertekad mengutamakan relasi dengan Kristus dan bersedia mengikut salib dan mengikut Yesus Kristus. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita.
Mengikut Yesus ada harga yang harus kita bayar. Siapkah kita bayar harga untuk mengikut Yesus Kristus? Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, kita mengaku iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa syafaat bersama. Tuhan kami datang ke hadapan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, kesulitan yang begitu besar. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan yang membantu. Dia menghadapi pandemi yang berat ini, kami mohon biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, baik Bapak Presiden, para menteri dan juga pemimpin-pemimpin daerah, diberikan visi misi, kesehatan dan pertolongan untuk dapat memimpin negeri ini dengan baik. Tuhan tolong agar semua rakyat dapat bekerja sama untuk menghadapi segala situasi yang ada. Biarlah dengan pertolongan Tuhan kami dapat mengatasi pandemi ini dan orang yang tertular semakin berkurang, pandemi ini suatu waktu dapat berlalu. Kami berdoa biarlah Tuhan tetap jaga dan tolong kami agar tetap dapat terpelihara situasi yang baik. Baik keamanan sosial politik tetap stabil, demikian juga kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dan kami berdoa biarlah Engkau tolong agar rakyat Indonesia tetap hidup dalam berkecukupan. Kau tolong kami agar saling peduli, saling membantu satu dengan lain. Berikan hati untuk dapat memperhatikan saudara-saudara kami yang kekurangan. Kami berdoa biarlah Engkau tolong juga agar gereja juga dapat berperan nyata di dalam memutus mata rantai penyakit ini dan juga ikut serta dalam menolong pemerintah dan membantu sesama kami menghadapi masalah ini. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau tolong agar gereja Tuhan kendati pun saat ini tidak dapat beraktivitas seperti dulu, tetapi kami tetap dapat mengerjakan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kau tolong juga kami sebagai umat-Mu agar kami tetap dapat menjadi saksi Kristus yang baik. Kendati pun kami tahu dia mengikut Yesus Kristus bukan segala sesuatu berjalan seperti yang kami mau. Kadang kami harus menghadapi masa-masa yang sulit, tapi kami berani bayar harga untuk semuanya itu. Tuhan tolong kami sekalian agar dalam mengikut Yesus kami dapat mengikut Yesus dengan sungguh dan berani bayar harga untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Saudara-saudara kami yang sedang dalam kekurangan, biarlah Tuhan tolong agar mereka dapat dicukupkan. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang menghadapi pergumulan masalah dalam pekerjaan usaha. Tuhan juga menolong agar mereka dengan pertolongan Tuhan dapat mengatasi semuanya. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang pada hari ini datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah bersama. Kau tahu akan segala pergumulan kami, masalah kami, kebutuhan kami. Biarlah Engkau memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan berkat-Mu kepada kami satu demi satu. Dengarlah doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami demikian.
kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan penuh ungkapan syukur, marilah kita mempersembahkan yang terbaik dari berkat-Nya yang senantiasa tercurah bagi kita, sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan dalam kitab Mazmur 30 ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Jemaat yang ingin mempersembahkan persembahannya bisa mentransfer melalui rekening yang tertera pada layar atau men-scan barcode yang ada di layar. Atau bisa mengumpulkannya di dalam amplop dan disimpan, kemudian nanti setelah kita dapat ibadah tatap muka, kita bisa mempersembahkannya secara Mari kita berdiri. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat dan rahmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami dan setiap berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam hidup kami. Terlebih pada saat pandemi ini, Tuhan masih boleh berikan kami kehidupan. Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan kami untuk Tuhan pakai, untuk kemuliaan nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terimalah persembahan kami Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita sebagai murid-murid-Nya bertekad untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus, Sang Guru Agung sampai selama-lamanya. Dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, pimpinan dan penyertaan-Nya akan menguatkan kita dan memimpin langkah-langkah kita senantiasa.
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.